بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qurani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kali ini kita akan membahas dengan tema Inzal, Tanzil, dan Lailatul Qadar. Pada tema 128 yang lalu dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan sekaligus pada bulan Ramadan dan tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Bagaimana memahami hal ini dari pandangan rasionalitas Qurani, Pak Hasan? Terima kasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas seputar Inzal, Tanzil, Pak Jul ya. Tapi ini dalam kaitannya dengan Lailatul Qadar. Nah, memang pada surah Al-Baqarah, kalau kemarin kan sudah kita sampaikan di ayat 185 itu Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an, dan di surah Al-Qadar ayat 1 itu kan inna anzalnahu. Nah, itu dikatakan Allah itu menurunkan Al-Qur'an. Tapi maksudnya di sini kan sudah kita bahas, maksudnya bukan menurunkan artinya selesai menurunkan Al-Qur'an itu bukan selesai diberikannya kepada Muhammad, tapi selesai proses al-ja'al dan kemarin al-ja'al dan al-inzal gitu. Jadi turunnya ini dia bukan tanzil dalam bentuk wahyu, tapi yang dibawa wahyu yang dibawa Jibril gitu. Tapi turunnya di dalam yang kita katakan kemarin, dia di dalam suatu kitab maknun, diturunkan di dalam kitab maknun, biasa disebut orang di langit pertama gitu. Nah, ini yang dimaksudkan dengan diturunkannya gitu. Berarti bukan maksudnya malam Lailatul Qadar itu adalah malam pertama kali Nabi menerima wahyu. Ya bukan, kalau itu tanzil gitu, tanzil. Nah, kalau menerima wahyu, ayatnya kan ada di surah apa itu, Al-Alaq itu kan. Nah, surah Al-Alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ini yang pertama kali diterima Rasulullah, yang dikatakan ini diterima di bulan Ramadan yang tanggal 17 itu. Atau ada juga yang mengatakan bukan 17, ada yang mengatakan 24 gitu kan. Masih ada perbedaan gitu. Bukankah Nabi menerima wahyu bulan Ramadan juga, Pak Iswan? Nah, itu tadi saya katakan ada yang mengatakan tanggal 17, ada 24. Artinya apa? Artinya bulan Ramadan ini kan ada 29 atau 30 hari kan. Nah, jadi bukan berarti Iqra itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar gitu. Cuma adanya Lailatul Qadar itu di malam salah satu daripada bulan Ramadan. Nah, kalau Iqra ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, kalau Iqra ini diturunkan pada malam Lailatul Qadar, tentu misalnya Rasulullah di hadis-hadisnya tidak mengatakan malam Lailatul Qadar itu kira-kira sekian gitu kan. Pasti Rasulullah mengatakan, wah, malam Lailatul Qadar ini malam itulah saya menerima Al-Quran. Tinggal para ahli sejarah aja memburu kapan Rasulullah menerima ayat itu gitu. Nah, jadi bisa saja Al-Quran dalam makna Inzal ini yang disebut kemarin Al-Quran Karim yang ada di kitab maknun itu diturunkannya pada bulan-bulan Ramadan yang bukan bulan Ramadan menerima wahyu itu. Bisa saja bulan Ramadan kan banyak nih. Nah, bulan Ramadan kan banyak. Nah, bisa saja di antara bulan Ramadan
yang lain gitu. Bahkan mungkin pada malam Ramadan kan yang lalu-lalu kan Ramadan. Nah, Ramadan juga gitu kan. Nah, jadi bisa saja Ramadan sebelumnya, bahkan mungkin Ramadan belumnya lahir Rasulullah pun mungkin saja, karena dia ada di Quran Quran Karim gitu. Nah, ini yang kita maksudkan gitu. Berarti nama Ramadan sudah dikenal sebelum penetapan kalender Hijriah. Nah, kalau nama Ramadan ini ya sudah ditetapkan di dalam kalender Hijriah. Sebab apa? Sebab kita tahu bahwa kalender Hijriah ini kan dibuat di zaman, kalau tidak salah di zaman Umar. Umar bin Khattab menetapkan berlakunya kalender Hijriah gitu. Nah, kalender Hijriah ini kan tanggal 17 setelah 17 tahun Hijrah. Nah, sedangkan perintah puasa ini kan tahun kedua Hijrah. Nah, tahun kedua Hijrah. Artinya ada beda 15 tahun ketika Allah memerintahkan Allah menurunkan wahyu perintah puasa itu. Nah, itu kan perintah puasa kan bulan Ramadan. Nah, ini yang yang saya katakan bahwa istilah Ramadan itu sudah ada gitu. Cuma sebelum Allah menggunakan istilah Ramadan di dalam Al-Qur'an, Ramadan ini belum dikenal luas. Nah, baru setelah Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an itu pada dua Hijrah disuruh puasa pada waktu itu. Nah, barulah dikenal Ramadan. Nah, sebelumnya memang digunakan juga tapi tidak umum. Umumnya pada waktu itu sebelumnya untuk menyebut bulan Ramadan ini kan bulan ke-9 kan dari urutannya itu. Nah, bulan ke-9 dari urutannya itu biasanya disebut itu disebut dengan istilah natik. Natik itu bulan ke-9 dalam perhitungan sebelum itu. Tapi ada juga yang menyebutnya Ramadan gitu. Nah, ini yang tadi kita katakan bahwa Ramadan sudah dikenal sebelum itu gitu. Berarti malam Lailatul Qadar itu berkenaan dengan turunnya Al-Quran setelah sempurnanya proses Al-Ja'al dan Al-Inzal sebagai Quran Karim dalam kitab Maknun, bukan dalam konteks tanzil yang diturunkan secara bertahap. Nah, kalau itu iya ya benar gitu. Nah, makanya malam Lailatul Qadar itu ada terus menerus kan. Malam Lailatul Qadar ini kan ada terus menerus tiap bulan. Tiap bulan Ramadan katanya ada malam Lailatul Qadar gitu. Nah, jadi Lailatul Qadar bulan Ramadan itu bukan diturunkannya Al-Qur'an, tapi bulan Ramadan itu malam Lailatul Qadar itu dia ada terus tiap bulan Ramadan. Nah, cuma di dalam Lailatul Qadar itu, nah inilah dikatakannya turunnya bulan diturunkannya. Nah, ini ada dua tafsir nih. Nah, diturunkannya Al-Qur'an, ada juga bukan hanya Al-Qur'an gitu. Nah, banyak yang diturunkan pada bulan Ramadan gitu, pada malam Lailatul Qadar gitu. Nah, itu yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar gitu. Inzal dan tanzil Al-Quran kan sudah selesai. Apakah ada inzal yang lain selain Al-Quran? Nah, kalau ini pertama kita harus paham dulu bahwa pertama petunjuk yang berasal dari subjektivitas Allah ini kan tidak pernah berhenti. Nah, tidak pernah diberhenti selama ada manusia. Artinya subjektivitas Allah ini selalu memberikan satu petunjuk, satu bimbingan gitu. Nah, berarti inzal dan tanzil ini dia terus berlangsung, tapi bukan dalam arti
tanzil wahyu lagi, tanzil Al-Qur'an lagi gitu. Artinya inzal dan tanzil dalam bentuk lain, karena inzal tanzil ini kan digunakan dalam bentuk lain. Malaikat tanzil, Quran tanzil, misalnya apalagi tuh hujan tanzil, besi tanzil. Nah, artinya kalimat tanzil ini tidak hanya dilekatkan kepada Al-Quran, artinya barang-barang lain pun yang diberikan yang diberikan Allah itu, Allah menggunakan tanzil. Nah, ini pertama, artinya dia tidak pernah berhenti, ada terus gitu. Nah, yang kedua, hal ini bisa kita lihat misalnya di dalam surah Al-Qadar ayat 1 itu, di situ Allah mengatakan inna anzalnahu. Sesungguhnya inna anzalnahu, kami menurunkannya. Nah, di sini yang jadi banyak penafsiran gitu. Nah, kalimat di dalam kalimat di dalam inna anzalnahu ini, kalimat ini kan di dalam bahasa Arab disebut al-jumlah ini, dia subjeknya jelas. Subjeknya jelas. Inna anzalna, sesungguhnya kami lah yang menurunkan, ya kan? Tapi predikatnya tidak pasti. Artinya tidak pasti, banyak peluang yang bisa membuat kita berpikir gitu. Nah, inna apa yang tidak pasti? Dia katakan hu, menggunakan kata hu, inna anzalna hu. Nah, hu ini kan bisa macam-macam nih. Bisa Al-Quran, mungkin bisa barang-barang lain, bisa apa segala macam gitu. Nah, sebab kata hu ini kan tidak didahului oleh ayat lain. Nah, kalau misalnya sebelumnya, misalnya saya katakan saya membawa karung dan saya menurunkannya di pasar. Nah, nya di sini berarti kan karung gitu. Nah, ini yang memerlukan banyak tafsir gitu. Nah, contohnya misalnya saya menurunkannya di pasar. Ini kan orang banyak, apa yang diturunkannya? Apakah teman-temannya yang ada di mobil, apakah barang, apakah ini? Nah, di dalam ilmu nahu itu mubtada'nya jelas, tapi kabarnya ini tidak jelas. Nah, mubtada' jelas, kabarnya tidak jelas gitu. Tapi waktunya di dalam waktunya juga jelas gitu. Waktunya jelas, subjeknya jelas, pelakunya jelas, tapi kabarnya tidak jelas gitu. Nah, waktunya jelas itu di dalam fi Lailatul Qadar. Nah, ini kan jar dan majrurnya ini dia jelas gitu ya. Jadi dengan perkataan lain, makna hu tidak dapat kita pahami sebagai inzal Al-Qur'an alam semesta saja. Itu inzal di dalam alam semesta saja, tapi bisa berbagai hal. Nah, selain itu, jika hanya yang kita pahami hu itu inzal Al-Qur'an semata-mata, berarti ayat ini tidak bermakna lagi gitu, tidak bermakna dalam konteks kekinian gitu. Artinya di dalam konteks kekinian karena tanzil Al-Qur'an sudah selesai. Jadi tidak ada hubungannya lagi gitu. Nah, tapi karena ini maksudnya lebih luas daripada itu, nah ini membuka peluang yang katanya kita menunggu malam Lailatul Qadar tiap bulan Ramadan kita tunggu, apa yang datang kita tunggu, ada sesuatu. Nah, ini yang dapat kita pahami dari dari hu yang difirmankan Allah itu. Jadi bagaimana kita memahami Lailatul Qadar ini, Mas Wan? Nah, kalau kita memahami Lailatul Qadar ini, kita kan tahu pertama Allah itu
itu dia bukan oknum. Allah bukan sosok gitu. Nah, Allah itu bukan juga individu. Nah, tapi dia merupakan pusat kesadaran atau pusat kesadaran puncak, pusat kesadaran universal. Nah, ini pernah kita singgung, yang selalu memberikan potensi, baik melalui yang kemarin kita katakan nafah, melalui nafah Allah memberikan potensi kesadaran maupun potensi-potensi lainnya gitu. Nah, ini katahu, dan kita juga sadar bahwa manusia ini kan memiliki berbagai masalah kehidupan gitu. Jadi dari sejak lahir kita sudah bermasalah ini, bermasalah kita dari sejak lahir. Bahkan sekarang kalau lihat dari jumlah penduduk yang ada di dunia ini, setiap detik ini ada saja kelahiran 25 kelahiran. Nah, kalau kita hubungkan dengan hadis Rasulullah, anak yang lahir di dalam perut itu dengan umur sekian Allah mengirim Jibril meniupkan roh. Nah, berarti kan kerja terus nih. Karena tiap detik ada masalah, Allah memberi petunjuk, tiap detik manusia lahir gitu. Nah, jadi setiap saat kesadaran puncak Allah ini akan selalu inzal, akan selalu inzal dan tanzil, ditanzilkan kepada manusia sebagai petunjuk di luar petunjuk yang sudah ada, yang sudah selesai ini, petunjuk Al-Qur'an ini gitu. Nah, jadi secara khusus inzal dan tanzil ini yang terjadi di dalam malam Lailatul Qadar ini adalah ibaratnya petunjuk khusus lah. Artinya petunjuk yang ada ini kan udah ada di dalam Al-Qur'an, udah ada di dalam alam semesta ini sebagai petunjuk semua. Nah, tapi ini petunjuk yang pada malam Lailatul Qadar ini ibaratnya suatu petunjuk yang diturunkan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat kata hu tadi gitu. Kalaulah yang dimaksudkan dengan yang diturunkannya dengan Al-Qur'an, hu-nya ini berarti ini sudah selesai. Inzal dan tanzil Al-Qur'an. Kalaulah yang yang dimaksudkannya banyak, Allah tidak menggunakan kata hu gitu kan. Nah, artinya hu-nya ini apa gitu. Nah, ini yang banyak tafsir di dalam kita membahas surah Al-Qadar ini yang berisi malam Lailatul Qadar. Jadi apa Lailatul Qadar itu sebenarnya, Pak? Nah, kalau kita lihat Lail udah tahu ya kan, malam. Nah, Qadar itu kan udah kita bahas juga. Qadar ini berarti qadara. Qadara ini ukuran. Qadara ini ukuran kemampuan inti. Nah, ini arti qadar. Jadi pada ayat Lailatul Qadri Lailatul Qadar khairum min alfisah. Nah, jadi pertama qadar ini kita lihat gitu. Nah, sedangkan kata alfi dan kata syahr ini, kata min alfi syahrun ini diterjemahkan alfi itu 1000, syahru itu bulan. Jadi min alfi syahru ini diterjemahkan lebih baik dari 1000 bulan. Nah, tafsir tentang ini sudah sering kita dengar. Dari tafsir inilah muncul biasanya kita dengar, kita baca itu 1000 bulan itu maksudnya bukan itu. Ada yang tafsir menyatakan
bukan angkanya, itu lebih banyak gitu. Nah, ada juga menyatakan 1000 bulan itu kan 82 tahun. Berarti ini sepanjang umur manusia. Jadi artinya lebih baik daripada umur manusia. Ada juga yang mengatakan lebih baik dari kesadaran yang sudah diberikan pada manusia. Nah, ini sudah banyak yang kita dengar gitu. Nah, mungkin dalam kesempatan ini dalam konteks inzal dan tanzil ini kita coba melihat dari sisi yang lain, dari kata yang digunakan Allah ini gitu. Nah, kata alfi ini kan sebenarnya awalnya dia berasal dari kata alafa. Nah, alafa ini artinya menghimpun sesuatu dengan sesuatu yang lain secara serasi. Jadi menghimpun sesuatu secara serasi. Serasi itu apa ya? Cocok lah ya, serasi gitu. Nah, itu dari sinilah kita mengenal kata ulfa. Al-ulf, al-ulfa itu artinya sesuai, harmonis. Dari sini juga kita mengenal kata taklif, artinya itu dipadukan atau dikombinasikan. Nah, ini dari kata alf ini gitu. Nah, sedangkan kata syahar ini dia berasal dari kata syuhra, ishar. Nah, ini artinya adanya penampakan atau adanya perwujudan. Jadi artinya penampakan perwujudan itu tidak harus dia bersifat material, tapi dalam hal ini dia bisa juga bersifat subjektif, ada di dalam dalam pikiran kita gitu Pak Jul. Nah, contohnya misalnya bulan Ramadan. Mana bulannya gitu, bulan Januari. Nah, artinya ya adanya di dalam abstraksi kita saja gitu. Nah, beda misalnya bulan yang kita maksudkan dengan planet gitu. Nah, jadi di sini kalau kita lihat makna-makna yang ada di sini, ya kan, artinya pada malam Lailatul Qadar itu, ya kan tadi kan diturunkan Lailatul Qadar yang lebih baik dari min alfi syahrin itu kan. Nah, jadi dia malam Lailatul Qadar itu diturunkannya ada kemampuan, ukuran atau inti daripada subjektivitas Allah yang lebih baik. Lebih baik apa itu? Keserasiannya, keharmonisannya, kombinasinya dari yang sudah ada sebelumnya. Nah, inilah yang diinjalkan Allah dan ditanzilkan Allah. Nah, ini yang ditanzilkan Allah gitu. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat yang diturunkan Allah ini kemampuan intinya, terus yang lebih baik diturunkan petunjuk. Artinya sebenarnya yang diturunkan Allah itu bagian daripada kesadaran Allah. Kesadaran Allah yang diberikan kepada siapa? Kepada manusia. Yang diberikan kepada manusia. Oleh sebab itu dikatakan dia menggunakan kata hu. Kalau yang diturunkannya macam-macam, dia tidak kata ganti orang yang kata ganti orang yang kedua gitu. Dia tidak menggunakan kata ganti tunggal gitu. Nah, ini yang dimaksudkan Allah. Oleh sebab itu selanjutnya dikatakan tanazzalul malaikat waruh. Ya, jadi Allah menurunkan para malaikat dan ruh. Kalau yang dimaksudkan hanya membawa wahyu, Allah tak menyebutkan para malaikat. Allah hanya menurunkan hanya Jibril saja gitu, karena Jibril lah membawa wahyu gitu. Nah, oleh sebab itu Allah katakan tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di sana itu Allah turunkanlah malaikat dan Jibril min kulli
untuk mengatur tiap-tiap urusan. Nah, kita kan tahu bahwa masing-masing malaikat itu kan ada Tupoksi lah. nah, ada tupoksi lah gitu. Ada tupoksi macam-macam ya. Nah, kalau misalnya hanya ngurus wahyu, nah apa? Mengurus wahyu berarti hanya Jibril aja dikatakan hal seperti itu gitu. Nah, jadi pada malam itu terjadi tanda kutip apa yang mungkin dapat kita istilahkan transfer kesadaran. Adanya transfer kesadaran, adanya transfer informasi, transfer di dalam kesadaran ini ya macam-macam nih. Jadi transfer kesadaran yang bersifat inti, yang bersifat khusus, yang dibawa oleh para malaikat dan Jibril. Nah, bukan hanya di dalam di dalam pengertian wahyu gitu. Nah, karena ada transfer kesadaran, berarti akibatnya apa? Akibatnya ada perubahan, baik di dalam subjektivitas maupun di dalam objektivitas. Nah, oleh sebab itulah, kalaupun benar, misalnya pada malam Ramadan itu ada orang yang melihat air beku, macam-macam kejadian alam. Nah, saya belum pernah membuktikan, tapi kalau itu benar, nah ini berarti Allah ada perubahan, baik menyangkut subjektivitas, termasuklah objektivitas Allah, alam semesta ini. Nah, subjektivitas ada petunjuk-petunjuk yang dipancarkan, ditanzilkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar itu. Berarti jika setelah Ramadan kita menjadi manusia yang jauh lebih baik, kesadaran intelektual, spiritual, dan moral kita dari sebelumnya, baik dalam pemikiran, tindakan, dan penilaian, dapat dipastikan kita dapat menerima sinyal tanzil dari Allah yang dibawa malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar. Nah, itu tepat sekali saya kira kalau pemahaman itu tepat. Kan bulan Ramadan, sebentar lagi Ramadan ini kan. Jadi jika setelah, kan tadi Lailatul Qadar ini kan nanti dibawa turun juga nih, Allah menurunkan Allah akan menurunkan Lailatul Qadar nih. Jika setelah malam Lailatul Qadar itu kita tidak berubah, atau secara umum karena Lailatul Qadar katanya ada pada bulan Ramadan, kalau setelah bulan Ramadan itu kita tidak ada perubahan, nah atau tidak ada perubahan dalam diri kita gitu, baik perubahan subjektivitas ataupun objektivitas, perubahan dalam pikiran, pemikiran, tindakan, perilaku, moral, ada perubahan kesadaran intelektual, spiritual, dan moral. Ini tidak berubah sama sekali setelah Ramadan. Nah, ini saya dapat pastikan itu insya Allah berarti itu tidak dapat malam Lailatul Qadar gitu. Nah, karena tidak milih-milih. Ini kan Allah, malaikat ditanzilkan ini kan dia membawa sinyal, pancaran-pancaran petunjuk gitu. Nah, kalau dia bulan Ramadan dia berubah dari sebelumnya ada perubahan intelektualnya, perubahan spiritual, perubahan moral, pemikiran, tindakan, moral kita berubah. Nah, itu saya pastikan insya Allah dia inilah yang mendapat malam Lailatul Qadar, malam keberkahan, seperti yang banyak disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Apakah ada contoh nyata yang diinformasikan Al-Quran mengenai adanya tanzil yang lebih dari biasanya setelah Lailatul Qadar, Pak? Nah, kalau setelah Lailatul Qadar ini dikatakan ini karena peristiwa Lailatul Qadar, tidak ada gitu. Tapi kalau kita hubungkan tadi Lailatul Qadar ini kesadaran subjektif dan objektif ini turun pada bulan Ramadan. Nah, ini mungkin kita dapat melihat hal itu gitu. Misalnya
di surah apa, di surah Al-Anfal 17 tentang perang Badar. nah perang Badar itu kan Allah mengatakan falam taqtuluhum walakinnallahu qatalahum. Bukan kamu yang membunuh, tapi walakinnallah, tapi Allah lah yang membunuh mereka itu gitu. Nah, demikian juga pada waktu wama ramaita isramaita, waktu kamu melempar atau melempar itu bukan kamu, walakinnallaha rama. Nah, ini kan terjadi di bulan Ramadan ini. Nah, dan ini sangat di luar kebiasaan gitu. Nah, inilah peristiwa yang tadi yang ditanyakan dalam kasus adanya hal yang objektif yang dapat diketahui gitu. Nah, kemarin kan kita ada juga yang kita katakan tak dapat diketahui. Nah, tadi kan kita katakan ini objektivitas Allah kan, dari subjektivitas Allah, dari kesadaran juga yang diturunkan melebihi atau di luar dari yang ada itu. Ini kalau kita mundur, ini bisa kita lihat di surah Al-Baqarah 87 tentang bayi Isa alaihissalam. Nah, bayi ini kan di dalam ayunan kan tak bisa ngomong. Nah, orang minta bukti kalau dia memang rasul, bisa nggak dilihat bukti-bukti itu? Nah, banyak keajaiban Isa alaihissalam pada waktu bayi itu, sehingga bukti itu dapat dilihatkan gitu. Nah, salah satunya dia bisa ngomong kan, bayi katanya anak kecil bisa ngomong. Nah, kenapa dia bisa ngomong? Memang dia punya potensi kesadaran, tapi ini kan dalam objektivitas kan harus berurutan, umurnya belum sampai, tapi pada saat bayi dia ngomong. Nah, disinilah Allah mengatakan di Al-Baqarah ayat 87 itu, wa ayyadnahu biruhil kudus. Kami perkuat, aku perkuat Isa itu, aku perkuat dia dengan apa? Biruhul kudus. Kita sudah tahu ruh, sering kita bahas, dalam juga bermakna dalam konteks kesadaran. Jadi dia diperkuat dengan kesadaran yang diberikan Allah dengan kesadaran yang sudah ada sebelumnya gitu. Makanya ada perubahan. Nah, inilah contoh-contoh, banyak contoh sebenarnya yang dapat kita berikan dari contoh objektifnya dan dari sisi subjektifnya. Saya kira hanya itu, Pak Jil. Terima kasih Pak Iswan. Demikian para pemirsa dan rahmati Allah. Sebelum kita akhiri kajian kita kali ini, ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan kesimpulan. Pertama, turunnya Al-Quran secara tanzil dalam bentuk wahyu yang dibawa Jibril bukan pada malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah menurunkan inzal dan tanzil berupa adanya penampakan atau perwujudan yang lebih baik dalam bentuk keserasian, keharmonisan, kombinasi kemampuan yang sudah ada sebelumnya. Apakah manusia dapat menerima tanzil yang dibawa oleh para malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar dapat dilihat setelah berlalunya Ramadan. Jika setelah Ramadan kita menjadi manusia yang jauh lebih baik kesadaran intelektual, spiritual, dan moral kita dari sebelumnya, baik dalam pemikiran, tindakan, dan penilaian, dapat dipastikan kita dapat menerima sinyal tanzil dari Allah yang dibawa malaikat dan Jibril pada malam Lailatul Qadar. Demikian kajian ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.